We support you ini. We support you. Oke. Thank you semuanya. Jadi kemarin hari Minggu karena gabut ya, gue biasa main HP, main IG, gue scroll. Terus gue ada nemu satu quotes yang kena banget di gue. Quotesnya itu dari, kalian pasti kenal ya, John C. Maxwell. Jadi John C. Maxwell tuh dia bilang di quotesnya itu, leadership is influence. Terus dia bilang lagi, nothing less, nothing more. Jadi nggak lebih, nggak kurang, leadership adalah influence itu. Nah, jadi hari ini di morning briefing kali ini ya, gue mau sharing ke kalian semua tentang salah satu skill yang menurut gue apa ya, paling penting. Terus anak-anak muda zaman sekarang tuh skill ini, skill of influence gitu. Sebelum gue jelasin ya tentang influence, gue mau tanya nih, satu-satu kriteria utama, paling utama untuk menjadi influencer yang hebat gitu, yang paling hebat. Mulai dari Rio, coba. Kriteria paling utama apa? Public speaking. Jago public speaking itu bisa ngomong ya. Ton. Apa sih mana kriteria? Kriteria seorang influencer yang hebat paling utama. Pede. Niko? Iya, benar. Influence. Public speaking, pede, apa lagi? Iya, benar. Influencer. Apa nih, satu aja? Skip dulu, kok Dani. Iya benar sih, pede. Apalagi coba yang lain. Yang lain. Banyak banget kriterianya. Satu aja coba. Kriteria ya, oke. Hasil sih sebenarnya. Jadi Oke. apa yang udah dihasilin sama Ngerti. Oke, Luis. Jadi manfaat 1% per hari. Manfaat 1% per harinya. Oke. Apa? Give added value ya. Nah, jadi jawabannya bagus banget, gue suka ya. Jadi hari ini gue mau sharing tentang 3 kriteria ya. 3 kriteria paling krusial untuk menjadi seorang influencer yang hebat. 3. Nah ini ya. Ini A, yang pertama A. Yang kedua dulu. Aduh, sorry. Yang kedua L. Yang ketiga C. Oke, gue mulai dari yang pertama dulu nih. Ya. A yang pertama ini baca bareng-bareng semuanya. Authority artinya apa, Rio? Otoritas. Iya, Betul. Betul sih. Coba aja dia kalau Sangat menjawab. Authority ini ada yang tahu? Jadi mungkin lebih kayak Kekuasaan. kekuasaan ya. Iya, Kontrol. kekuasaan atau apa ya, wewenang gitu. Wewenang. Nah, maksudnya apa sih? Gini nih, coba ya. Rio misalkan lagi sakit nih, dia beler mukanya gitu ya, kayak hari ini. Matanya kayak sayup-sayup gitu, ya kan, kayak sekarat gitu, kayak udah mau mati gitu, ya. Itu. Nah, Rio dia mau cari obat gitu ya, tapi nggak ada duit. Lu cari obat tapi nggak ada duit. Nah, lu jalan-jalan gitu ya. Lu jalan di pinggir jalan gitu. Lu jalan pinggir jalan, si Rio ini ketemu 2 orang. Yang pertama itu orangnya dia pakai kupluk ya, bayangin pakai kupluk, baju abu-abu, robek-robek, terus baju celananya pendek ya kan, terus dia nggak pakai alas kaki. Terus si orang ini dia samperin si Rio. Mas sakit ya? Sakit apa mas? Pasti sakit pilek nih. Ini saya punya obatnya nih. Kira-kira lu bakal terima nggak? Enggak ya? Orang nggak kenal gue. Nggak kenal, terus mungkin apa lagi? Kenapa? Ya penampilannya juga kayak gitu. Emang lu enggak? Kan sama. Udah. Oke, itu orang pertama. Sekarang orang kedua ya. Orang kedua cewek cakep ya kan, terus pakai sepatu hat ya. fokus pakai rok ya kan, terus pakai kemeja suster gitulah, rumah sakit ya kan, terus dia jalannya pokoknya apa, seksi banget gitu kan, terus apa, pokoknya rambutnya panjang, matanya keren gitu ya, matanya cantik banget. Terus yang paling unik yaitu dia gede. Apanya?
ininya. Oh, Pikirannya. Mindsetnya tuh jangan. Mindsetnya gede. Pikiran tuh. Itu yang kedua ya. Pokoknya ini dia bidan cantik banget ya kan, seksi, datang ke Rio. Mas sakit ya? Saya punya obat nih buat Mas. Mau gak nih Mas? Kira-kira Rio terima gak? Ya kalau kan bidan kan ya terima Ya, lah. terima ya. Nah, itu maksudnya. Ya. Authority itu maksudnya ini, wewenang. Jadi bidan dia punya wewenang untuk kasih obat. Tapi kalau bukan orang rumah sakit, dia nggak punya wewenang untuk kasih obat sembarangan lagi ya. Jadi intinya kayak gitu. Contoh lagi misalkan kayak gini nih. Kita misalkan ketemu tahu Jordan Belfort gak? Tahu ya? Wolf of Wall Street. Ya. Jadi dia terkenal tuh karena skillnya untuk selling gitu, untuk sales. Nah misalkan si Jordan ini dia ketemu satu orang misalkan. Orang ini ketemu dua orang lah. Orang pertama masih mahasiswi gitu ya, dia belum tahu apa-apa tentang sales, terus ngajarin si Jordan Belfort ini. Oh salah, kamu jualan tuh gak kayak gini, jualan tuh yang bener kayak gini. Kira-kira si Jordan bakal dengerin nggak? Enggak ya. Nah orang kedua mungkin dia lebih tinggi. Misalkan kayak sepantaran lah, kayak misalkan siapa namanya tuh yang tua, lupa gue. Grant Cardone misalkan. Mungkin dia lebih dengerin lagi, ya kan? Jadi dia punya wewenang. Intinya itu punya authority untuk kasih sesuatu, untuk mempengaruhi gitu. Jadi yang pertama itu authority, wewenang. Terus misalkan gini, kita pribadi ya, kita punya pilihan. Kita diajarin orang yang si William Tanuwijaya ya. Itu pertama. Atau kita diajarin sama anak SMA yang nggak tahu bisnis apa-apa. Pasti kita pilih sama si Tanuwijaya ya, William itu ya. Itu, jadi intinya kita harus punya authority. Gitu, simpelnya authority dulu yang pertama. Ini yang pertama ya. Yang kedua kita masuk L ya. Nih. Coba baca bareng-bareng. Liking ya. Gini, sini gue ituin lagi ya. Liking atau disukai. Nah, gini, contoh ya. Contoh misalkan gini deh, gue bahas baru-baru ini ya. Ada McDonald, dia kerja sama siapa? BTS ya. Sampai Gojek, gue denger ya, gue sempet research kemarin. Si Gojek tuh dia rela ngantri dalam waktu 3 jam. Jadi itu ramai banget, satu McDonald itu penuh, bahkan sampai ke jalan-jalan gitu ya. Nah, McDonald ini katanya ya, gue denger itu dia bayar si BTS kalau nggak salah ya 160 miliar. Kira-kira worth it gak kalau kalian misalkan pemiliknya McDonald gitu? Worth it ya. Nah, ada lagi yang satu yang gue mau bahas dan gue mau tanya ke kalian juga. Kenapa McDonald nggak pilih mungkin idol-idol lain ya? Kenapa BTS? Kenapa nggak misalkan siapa Ronaldo atau siapa lagi Messi atau siapa? Kenapa nggak mereka BTS? Penggemarnya lebih besar. Populernya kan Betul, lebih banyak di Asia. populer juga. Terus ada lagi ya? Fanatik ini dia. Ini yang gue cari. Fanatik. Jadi BTS itu terkenal dengan apa ya? Fansnya itu paling bisa dibilang paling erat gitu. Paling fanatik, paling Solid, keras. ya, pokoknya ARMY itu solid banget lah. Jadi McDonald ini dia tahu kalau gue bayar BTS pasti banyak banget orang-orang yang mungkin secara gak langsung ya mereka sell juga McDonald ini. Contohnya kayak siapa ARMY yang terkenal di Indonesia? Siska Cole, gue dengar. Siska Cole juga dia storyin tuh. Padahal McDonald nggak bayar si Siska Cole. Tapi Siska Cole langsung tuh karena dia ARMY, dia salah satu fans BTS ya kan. Dia sell McDonald, dia promoin McDonald. Siapa lagi coba? Banyak di Indonesia yang selebriti itu yang apa ya? Yang promosiin McDonald karena dia anggota ARMY gitu. Nah, jadi itu secara gak langsung McDonald tuh pinter. Dia nggak bayar selebgram macam-macam, dia nggak liputan media apa-apa. Mereka datang sendiri karena mereka serang kepalanya BTS gitu ya. Jadi intinya adalah BTS kenapa bisa jadi influencer yang mungkin apa ya berdampak besar gitu ya, karena dia disukai, mereka disukai gitu ya. Contoh lagi misalkan kayak kasus lagi Ronaldo, apa ini Coca-Cola ya, Coca-Cola digeser terus langsung drink water gitu ya. Drink water
mereka orang-orang langsung apa? Coca-Cola saham turun ya kan? Orang-orang nggak beli Coca-Cola lagi. Karena Ronaldo liking. Oh, ini orangnya humble nih, orangnya inspirasi, orangnya hebat. Pokoknya liking banget, disukai banget. Itu. Contoh lagi misalkan kayak kita misalkan perokok gitu ya, kita perokok dan kita dikasih suges gitu sama dua orang. Satu orang ini kita sayang banget, gebetan kita misalkan. Dari dulu kita suka sama dia, dan satu orang lagi ini kita benci, kita bully dia, pokoknya kita kencingin, kita ludahin, pokoknya kita apain lah, pokoknya kita benci banget. Kira-kira kalau kita disuges untuk lu berhenti merokok dong, kira-kira kita lebih dengerin yang mana? Yang pacar, gebetan, ya kan? Itu jadi intinya liking atau disukai. Ini. Itu baru dua nih. Authority sama liking. Ini kriteria yang menurut gua paling utama supaya kita bisa jadi influencer yang apa ya? Yang didengarkan lah. Nah, ada lagi yang ketiga, dan ini ketiga kalian harus tanemin juga, dan menurut gua ini yang paling krusial daripada dua ini. Apa itu? Ini. Ada yang tahu? Kredibilitas. Lu dari tadi kayak gitu. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Credibility. Ben mungkin tahu Ben? Apa? Kayak apa ya? Kayak great gitu. Apa? Great. Kehebatan gitu. Kehebatan gitu. Oke. Credibility ini asing ya mungkin. Bahasa Indonesianya ini. Kepercayaan. Iya, trust. Trusted. Yes. Credibility. Ya, contohnya gini. Luis dia mau bikin buku ya, dan dia nggak tahu nih, mungkin bukunya dia pengen ada donatur ya kan, terus dia promosiin mungkin ke Panji atau siapa lagi. Nah, kalau dikasih pilihan Luis, misalkan lu punya buku, lu punya pilihan nih, ada dua ya, dua lagi nih. Yang pertama ini selebgram dia, anggaplah followernya berapa, 3 juta, 3M ya. Tapi dia selalu tiap hari tuh, misalkan gue influencernya ya, iya halo guys, misalkan gue kemarin baru baca buku ini nih, judulnya ini, terus daftar isinya ada ini. Wah, dan ini menurut gue buku paling favorit yang pernah gue baca. Nah itu. Terus 2 jam berikutnya, dia bikin story lagi. Wah guys, ini gue ada buku lagi nih, gue barusan baca sampai habis, dan gue dapat manfaat yang banyak banget. Ini buku favorit gue. Lusanya lagi, dia bikin story kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang malas baca buku, orang yang apa ya? Yang ya pokoknya malas baca buku, dia nggak suka baca buku, tapi dia punya kekuatan untuk influence gitu. Gitu. Lu pilih yang mana? Yang kedua gua ya. Kedua ya. Karena yang pertama bisa dibilang itu kayak, wah ini favorit gua, bohong lah, ini pasti dibayar nih, ini karena iklan pasti. Wah ini buku favorit gua, enggak, ini pasti cari untung doang nih, gak tulus gitu. Orang pasti milih yang kedua, gitu. Ya, banyak banget nih selebgram yang kayak gitu, endorse ya kan, wah ini skincare favoritku ya kan, terus ini skincare favoritku, pokoknya banyak banget tuh kayak gitu. Terus kita pernah lihat gak, Deddy Corbuzier tuh jarang banget dia di endorse, tapi sekalinya endorse, kita pasti penasaran, betul gak? Iya. Ya kan? Itu. Jadi intinya dalam kredibilitas itu kita menjaga yang namanya kepercayaan. Contoh lagi, ini yang paling dekat sama kita. Contohnya adalah Syarudi. Syarudi waktu di awal camp ya, di day one, hari pertama, Syarudi bilang apa coba? Si Ai bermimpi. Ada yang bisa lanjutin? Udah bisa lanjutin. Apa? Si Ai bermimpi apa? Camp ini Iya. akan menjadi camp remaja terbaik sepanjang masa gitu ya. Wah, kita di awal-awal gila keren banget nih camp, ya kan? Pembicaranya mantap banget. Waktu kita jadi panitia, ya kan? Kita camp kedua. Syarudi bilang apa? Belum dulu. Oh ya. Tiga, kampret nih orang. Oh ya lagi kedua kan. Terusnya diulang-ulang lagi. Camp ini akan menjadi camp terbaik sepanjang masa. Ketiga lagi camp ini akan menjadi terbaik gitu. Nah, itu kredibilitasnya mungkin menurun ya, tapi enggak, Syarudi karena masih liking, masih ada authority, masih ada dampak juga bagi kita. Jadi masih influence ya. Jadi intinya itu ya. Credibility, kepercayaan. Itu dia. Nah, jadi dengan 3 ini menurut gua
kriteria paling ya pokoknya paling utama lah yang harus kalian tanemin dalam pikiran kalian sebagai influencer, apalagi kita trainer ya. Gue jadi ingat salah satu quotes yang mungkin gue menutup juga dengan quotes ini. Kita para pembicara, kita para trainer, kita udah mungkin apa ya, bisa dibilang kita udah terbiasa untuk lakukan public speaking. Apa nama quotes-nya tuh ya? If you can speak, you can influence. If you can influence, You can change your life. you can change your life atau you can change the world gitu. Ya, jadi itu aja 3 dari gua, authority, liking, sama credibility. Ini 3 kita tanemin dan pasti ya kita bakalan jadi influencer yang mungkin akan menjadi kepercayaan orang-orang dan akan menjadi influencer yang hebat. Itu ya. Thank you semuanya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Subscribe.